Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi, Stambuk F221-18159. Saya ingin menjelaskan perkembangan arsitektur postmodernisme. Sejarah arsitektur postmodernisme atau gerakan gaya arsitektur postmodernisme mulai lahir pada era tahun 1960-an sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap nilai minimalistik formalitas dan kurangnya variasi dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Nilai yang dimaksud ini bisa terlihat dari gaya arsitektur Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Gaya arsitektur postmodern akhirnya terus berkembang dari 1980-an hingga era 1990-an. Arsitek yang terkenal sebagai tokoh arsitektur postmodern adalah Charles Jeans, Venturi Phillips Johnson, dan Michael Graff. Pada akhir era 1990-an, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan seperti high-tech arsitektur, arsitektur neoklasik, dan gaya arsitektur dekonstruktivitisme. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri arsitektur postmodern. Menurut salah satu tokoh arsitektur Indonesia, Budi Sukada, arsitektur postmodern memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua, membangkitkan kembali kenangan kembali historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Yang keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima, bersifat representasional. Yang ketujuh, berwujud metaforik. Yang kedelapan, dihasilkan dari partisipasi. Yang kesembilan, mencerminkan inspirasi umum. Yang kesepuluh, bersifat plural. 11, bersifat eklektik. Kita lanjut aliran dalam arsitektur postmodern. Salah satu tokoh arsitektur postmodern, Charles Jeans, mengelompokkan arsitektur postmodern ke dalam 6 jenis aliran tersebut. Postmodern yang menurutnya sudah ada sejak tahun 1960-an, di mana arsitektur postmodern mulai berkembang. Aliran arsitektur postmodern tersebut meliputi: pertama, aliran kontekstualisme atau urbanis ad hoc. Pada aliran arsitektur postmodern konseptualisme, semua konsep desain mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan, di mana desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa tercipta komposisi yang selaras dengan lingkungan sekitar. Aliran ini juga terkenal dengan nama aliran urbanis. Kalau dalam bangunan rumah bisa dibilang ini adalah filosofi menciptakan rumah ramah lingkungan. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran kontekstualisme ini adalah Lucien Kroll, Leon Krier, dan James Stirling. Saya ambil kontekstualisme adalah Lucien Kroll. Lucien Kroll lahir di Brussels 13 Maret 1927. Lucien Kroll adalah seorang arsitek Belgia yang terkenal dengan proyeknya yang melibatkan partisipasi penghuni gedung di masa depan. Karyanya yang paling terkenal adalah perumahan Fakultas Kedokteran di Universitas Leuven, Belgia dari tahun 1970 sampai dengan 1976. Bangunan-bangunan ini menimbulkan kontroversi luas di awal 1970-an. Penampilan mereka yang terfragmentasi dan improvisasi hasil dari proses desain partisipatif yang disengaja sangat kontras dengan rumah sakit masif dan berulang yang berdekatan perwujudan birokrasi terpusat. Lanjut dengan aliran metamor dan metafisikal. Bentuk dari desain arsitektur merupakan ekspresi eksplisit dan implisit dari lingkungan metafora dan metafisika spiritual dari sang arsitek yang umumnya memiliki cerita yang filosofil di balik desain tersebut. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran metafor dan metafisikal ini adalah Stanley Tegerman, Antonio Gaudi, dan Minoru Takeyama. Arsitek aliran metamor dan metafisikal itu adalah Antoni Gaudi. Antoni Gaudi Cornet lahir 25 Juni 1852, meninggal 10 Juni 1926 pada umur 73 tahun. Antoni Gaudi adalah seorang arsitek Catalunya
dari Reus Spanyol yang menjadi tokoh utama modernisme Catalunya. Karya Gaudí mencerminkan gaya yang individualis dan tidak biasa. Kebanyakan di antara terdapat di Barcelona, termasuk magnum opusnya Sagrada Familia. Banyak karya Gaudí yang mencerminkan kegemarannya dalam hidup, yaitu arsitektur alam dan agama. Gaudí memperhatikan setiap detail karyanya, menggabungkan arsitekturnya dengan serangkaian kerajinan yang ia kuasai, seperti keramik, kaca berwarna, penempaan besi, dan pahat kayu. Ia memperkenalkan sejumlah teknik baru dalam penggunaan bahan seperti trincadis yang terbuat dari pecahan keramik bekas. Aliran arsitektur postmodern neovernacularis, elemen arsitektur yang sudah modern kemudian dikawinkan dengan elemen tradisional atau lokal yang ada pada lingkungan sekitar. Pengaplikasiannya bisa seperti penggunaan pola dekorasi arsitektur Jawa pada bangunan modern, atau penggunaan bentuk atap gadang pada bangunan dengan arsitektur modern. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran neo-vernacularisme ini adalah Deuber and Darker, Joseph Schirik, dan Aldo van Eyck. Aldo van Eyck lahir pada 16 Maret 1900 sampai 1918 dan meninggal pada 14 Januari 1999. Aldo van Eyck adalah seorang arsitek dari Belanda. Dia adalah salah satu protagonis paling berpengaruh dari gerakan arsitektur strukturalisme. Ia lahir di Driebergen, Utrecht, seorang putra penyair, kritikus, penulis esai dan filsuf Pieter Nicolaas van Eyck atau Van Eyck dan istri Nelly Estes Benjamin, seorang wanita asal Sephardic yang lahir dan besar di Suriname. Kakaknya adalah penyair, seniman, dan pemulih seni Robert Floris van Eyck atau Van Eyck. Ia menikah dengan Hanny van Rogi, juga seorang arsitek. Dia membantunya dalam beberapa proyek revivalisme. Pada aliran arsitektur revivalisme, elemen-elemen pada gaya arsitektur neoklasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental dan pengaplikasian komposisi desain yang berirama dan juga simetris. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran revivalisme ini adalah Aldo Rossi, Montemozona, Riccardo Bofill, dan Mario Botta. Aldo Rossi lahir pada 3 Mei 1931 dan meninggal pada 4 September 1997. Aldo Rossi adalah seorang arsitek dan desainer Italia yang memperoleh pengakuan internasional dalam 4 bidang yang berbeda: teori arsitek, gambar dan desain, serta desain produk. Dia adalah salah satu eksponen terkemuka dari gerakan postmodern. Dia adalah orang Italia pertama yang menerima Pritzker Prize Arsitektur. Ia lahir di Milan, Italia, setelah pendidikan awal oleh Ordo Religiorum dan kemudian di Alessandro Volta College di Lecco pada tahun 1949. Ia melanjutkan ke sekolah arsitektur di Universitas Politeknik Milan. Pembimbing tesisnya adalah Piero Portaluppi dan lulus tahun 1959. Selanjutnya adalah aliran historicis. Dalam aliran historicis, desain bangunan atau rumah modern dikombinasikan dengan berbagai elemen klasik seperti kolom ionik dan Dorit serta ukiran-ukiran yang umumnya lebih banyak ditemukan pada arsitektur klasik dibandingkan arsitektur modern. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran historic ini adalah Eero Saarinen, Philip Johnson, Robert Venturi, Kisum Kurokawa, dan Jono Kirkorate. Saya mengambil arsitek aliran historim adalah Eero Saarinen.
putra perintis arsitek Finlandia Eero Saarinen 20 Agustus 1910 sampai dengan 1 September 1961 tidak hanya lahir pada hari yang sama, tetapi juga membawa Art Deco yang belakangan rasional dari ayahnya ke dalam internasionalisme neofuturis secara teratur menggunakan lengkungan yang menyapu dan kaca yang melimpah. Motif desain Saarinen yang sederhana membuat menjadi sangat mudah beradaptasi, mengubah bakatnya menjadi desain furnitur bersama Charles Eames dan menghasilkan bangunan yang sangat berbeda untuk klien yang berbeda dari karirnya yang disingkat sebagai akibat dari kematian mudanya. Saarinen memperoleh kesuksesan dan pujian yang luar biasa, memenangkan beberapa komisi yang paling dicari di pertengahan abad ke-20. Aliran arsitektur yang terakhir itu adalah aliran space. Aliran space adalah mana desain arsitektur memperlihatkan salah satu prinsip arsitektur, yaitu pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran arsitektur postmodern space ini adalah Peter Eisenman, Robert Steen, Charles Moore, Kohn, dan Peterson Fox. Charles Hilary Moore, Baron Moore dari Eastham, lahir 31 Oktober 1956. Dia adalah seorang jurnalis Inggris dan mantan editor The Daily Telegraph, The Spectator, dan The Sunday Telegraph. Dia masih menulis untuk ketiganya. Ia dikenal karena biografi resminya tentang Margaret Thatcher diterbitkan dalam 3 volume 2013, 2016, dan 2019. Di bawah pemerintah Boris Johnson pada Juli 2020, Moore diberi gelar bangsawan dan diangkat menjadi anggota House of Lords. Moore lahir di Hastings, Essex. Dia lahir dari keluarga liberal. Ibunya adalah seorang anggota dewan daerah untuk Partai Liberal di Sussex, dan ayahnya Richard adalah seorang penulis terkemuka di News Cornell yang tidak berhasil mencalonkan diri untuk partai tersebut pada beberapa pemilihan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam arsitektur postmodern ini. Terima kasih.